Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم بما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العليم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat santri yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan PS Al-Maidah ayat 48 ada beberapa kandungan yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan jalan yang hak, kebenaran, baik dari cara turunnya, kemudian cara penyampaiannya, itu merupakan sudah sesuai kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sisi lain, Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Semuanya kitab itu telah komplit terangkum di dalam kitab Al-Quran, dan juga termasuk mukjizat yang masih ada, yang masih otentik sampai sekarang ini, yaitu Al-Quran. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, yaitu kumantan Al-Quran wa'alamuhu, sebaik-baiknya umat itu adalah yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Keberadaan Al-Quran itu sendiri merupakan sebuah pedoman yang bisa dijadikan sebuah hujah atau petunjuk pedoman hidup bagi semua manusia, karena di dalamnya itu telah terangkum di dalamnya Al-Quran itu ada sebuah hukum-hukum tentang agama, tentang perekonomian, tentang tata surya dan tauhid, dan masih banyak yang masih terkandung dalam kitab Al-Quran. Tentunya membacanya pun merupakan sebuah rahmatil alamin dan juga mendapatkan sebuah pahala dari setiap hurufnya. Dalam
surat Al-Maidah ayat 48 tersebut juga Al-Quran diturunkan sebagai pengawas, pemelihara, dan juga tahfidul kitab-kitab yang muqaddam, kitab-kitab yang dahulu, menjadi tolak ukur kebenaran terhadap sebuah hukum. Ketika di dalam kitab Taurat tidak ada, di Al-Quran lah justru dilengkapi tentang hukum-hukum tersebut. Maka saling melengkapi antara satu sama lain, dan puncaknya adalah di dalam kitab Al-Quran itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam KS tersebut, Al-Maidah ayat 48, itu juga memerintahkan supaya Al-Quran itu dijadikan sebuah tonggak bagi setiap perjalanan kaum muslimin dan juga muslimat di dalam menggapai kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Dan ini juga merupakan syariat dari Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan umat Islam juga diperintahkan untuk saling berlomba-lomba dan juga bersungguh-sungguh di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Terlebih pada bulan ini kita masuk dalam bulan suci Ramadan, sehingga tentunya di musola, di surau, di masjid itu dikumandangkan, dilantunkan ayat Al-Quran. Kemudian terakhir di dalam KS Al-Maidah ayat 48 diterangkan di dalamnya ada berisi kandungan yang sangat pokok, yaitu bahwasanya Al-Quran itu sendiri dulu ketika pas diturunkan kepada Nabi Muhammad tentunya didampingi ataupun ditemani oleh malaikat Jibril. Itu artinya bagi seorang murid atau seorang pelajar atau siapapun ketika mau mencari ilmu itu harus ada muridnya, harus ada gurunya untuk menjadi sebuah pedoman ataupun melatih agar dirinya itu terarah sesuai dengan tuntunan syariat. Seperti halnya Nabi Muhammad, meskipun beliau adalah rasul, tapi beliau tetap didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu bukti bahwasanya di dalam menuntut ilmu seorang pelajar itu harus ada gurunya. Ini yang menjadi pokok di dalam surat Al-Maidah tentang turunnya Al-Quran dan juga fungsi kedudukan Al-Quran serta petuah ataupun petunjuk untuk rahmatal lil alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.